Kalian tahu Asus kan? Iya ya, Asus yang itu. Asus ROG, Republic of Gamer. Di mana brand mereka itu berputar bahwa mereka adalah brand yang bisa menciptakan produk yang terbaik untuk pengalaman gaming kalian. Kalau kalian nggak tahu itu, stop video ini dan kalian pergi cari ROG itu apa. Tapi kalau kalian tahu bahwa Asus itu suka bikin peralatan gaming. Cuman kadang-kadang kualitas atau kedekatan harga atau mungkin bisa dibilang fungsionalitasnya itu gue bisa dibilang biasa aja sih. Apalagi harganya menurut gue nggak gitu terjangkau. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Asus mengeluarkan keyboard 10 keyless yang bisa difokuskan untuk gaming, menurut kalian itu produk yang cukup bagus untuk dibeli apa enggak? Karena hari ini gue ada barangnya di tangan gue. Dan kalau kalian juga kepengen tahu sama jawabannya, tonton terus video ini untuk tahu jawabannya. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan keyboard gaming yang satu ini, kalau kalian baru datang ke channel ini, gue minta tolong kalian untuk bantu subscribe channelnya, supaya kalian gak ketinggalan review very viral terkini, mau itu mouse, headset, atau mungkin gaming keyboard yang satu ini. Ini adalah keyboard gaming yang dikeluarkan dari Asus ROG. Dia namain dengan ROG Scope TKL. Karena ROG bisa dibilang jarang sekali membuat keyboard yang bentuknya nggak aneh-aneh. Dia pernah keluarin scope yang bentuknya full size. Dia pernah bikin yang bentuknya modular kayak Claymore, yang kalau nggak salah ada revisi barunya. Kalian bisa geser number padnya kiri dan kanan. Tapi nggak, ini keyboard yang simplistik. Ini adalah keyboard scope. Dan perbedaannya dari keyboard biasa yang dikeluarkan Asus adalah ini 10 keyless. Jadi kalau kalian seorang gamer dan sudah muak dengan keyboard-keyboard yang terlalu besar, tujuan dari keyboard ini adalah untuk memberikan space lebih banyak untuk kalian bisa menggerakkan mouse kalian. Tentu saja, karena namanya TKL. Nah, sebenarnya kalau kalian beli barang Asus, sebenarnya gua sendiri nggak punya ekspektasi yang terlalu besar. Karena biasanya kalau kalian beli keyboard-keyboard dari brand besar macam kayak SteelSeries, atau mungkin Razer, atau mungkin kayak Asus sendiri, itu harga yang diberikan dan kualitas yang diberikan itu ada beberapa hal yang gue kurang setuju. Tapi kalau misalkan kalian penasaran dan kalian memang udah ngebet banget sama Asus, kita akan bahas bareng-bareng semuanya apa yang kalian dapatkan kalau kalian beli produk yang satu ini. Di dalam paket pembeliannya, kalau kalian beli keyboard yang satu ini, keyboard ini sudah dibungkus dengan bahan kain. Terus habis itu kalian juga dapetin kayak buku manual dari Asus. Kalian dapetin kabelnya, karena keyboard ini juga detachable menggunakan USB-C. Kalian juga bisa mendapatkan, ada nggak sih keycap puller? Enggak, kalian nggak dapetin keycap puller. No, jadi di dalam keyboardnya kalian mendapatkan keyboardnya sendiri yang dibungkus dengan macam kayak kain bludru gitu. Terus kalian dapetin buku manual dan kalian dapetin kabelnya. That's it. Kalian nggak dapetin keycap puller, switch puller, enggak. Keyboard ini nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi kalau kalian berharap keyboardnya Asus itu jutaan dan sudah hot swappable, kalian datang ke video yang salah. Oke Jo, kalau misalkan kalian gak bisa nemuin hot swappable pada keyboard yang satu ini, kenapa gue mesti perhatiin keyboard yang satu ini? Well, ini keyboardnya ROG, maksud lo apa? Ini ada logo matanya sendiri di atas keyboardnya. Ya jadi kalau misalkan memang kalian mau cari keyboard yang budgetnya terjangkau dan hot swappable, udah pasti jawabannya bukan ini. Karena ini solder switch dan ini keyboard ROG. Tapi yang gue suka adalah dia sudah menggunakan top plate-nya itu besi. Cuman dia menggunakan kayak brush metalik yang menurut gue memberikan aksennya jadi kayak nggak terlalu elegan. Tapi menurut ROG itu gamery, jadi ya mungkin suka-suka mereka. Gue suka ada logo ROG yang sangat besar, jadi kalian bisa flexing ke semua teman kalian kalau kalian menggunakan keyboard ROG. Dan tentu saja yang gue suka dari ROG adalah memberikan lampu RGB LED yang nggak nanggung-nanggung. Karena bisa dibilang ini lampu cahayanya bagus banget. Kayak bahkan sampai ada LED strip di bawahnya. Jadi kalau kalian menggunakan dashmat mungkin kayak putih atau hitam, ini bisa memantul dengan cakep-cakep. Dan mungkin kalau di foto bisa dipakai untuk kembali flex di Discord teman kalian. Nah, kalau ngomongin soal switch sendiri, kalau nggak salah ROG sudah menggunakan cherry. Dia nggak mau aneh-aneh. Dan yang gue pegang hari ini adalah cherry blue. Jadi suaranya bisa dibilang cukup berisik. Tapi kalau kalian nggak peduli soal berisik dan tujuan dari kalian adalah flexing bahwa kalian punya mechanical keyboard, ini keyboard yang tepat buat kalian. Nah, kalau kita ngomongin soal layout, kelihatannya ini layout TKL biasa aja. Tapi ternyata ROG memberikan sesuatu yang membuat gue terkejut.
Karena dia merasa kalau kalian mau gaming, kalian perlu kontrol yang besar supaya kalian bisa mengkontrol gameplay kalian. Dan yang dimaksud dengan kontrol yang besar adalah literally kontrol yang besar. Karena nggak kayak keyboard lainnya, dia menggunakan kontrol yang panjangnya sama shift kiri kalian. Yang biasanya tidak umum kalau kalian cari di keyboard lain. Atau mungkin mechanical keyboard lain. Terlepas dari kontrol yang sangat besar itu, salah satu hal yang membuat gue kadang enggan untuk membeli keyboard macam kayak Asus, ROG, atau mungkin Razer, atau mungkin SteelSeries, itu karena kadang-kadang mereka mempaketkan keyboard mereka dengan keycap yang kualitasnya bisa dibilang nggak terlalu bagus. Maksud gue nggak suka soal phone gamery, tapi at least phone gamery yang satu ini nggak bikin gue mual liatnya. Tapi masalahnya bahan keycap yang digunakan adalah bahan ABS yang bisa dibilang cukup tipis. Tipis banget, kayak sampai gue nggak tahu bahwa itu keycap. Dan tipis itu bisa mengakibatkan dua hal. Kalau misalkan ABS itu sangat mudah sekali smere dengan minyak, kalau tangan kalian gampang minyakan. Dan karena keycap yang tipis itu kalau misalkan diklik, ditambah dengan switch yang menggunakan blue, itu menjadi sangat berisik. Dan ya kalau kalian tinggal di rumah atau kalian mungkin nggak kerja bareng orang, which is menurut gue WFA, kalian kayaknya nggak kerja bareng orang, fine-fine aja sih. Tapi kalau mungkin suatu saat kalian bawa ini ke tempat kerja, atau mungkin kalian sudah WFO, gue yakin kalian nggak akan pernah disukain sama coworker kalian kalau bawa keyboard macam kayak gini ke kantor kalian. Kalau kita ngomongin soal kapabilitas keyboard ini untuk tidak bisa bergoyang di atas meja kalian, Asus gua rasa cukup mengerti untuk bisa memberikan hal tersebut. Karena bisa dilihat di belakangnya, dia memberikan karet yang cukup banyak, bahkan sampai kickstand-nya kalau kalian kepengen bisa membuat angle keyboard lebih ergonomis, ujungnya juga sudah dilengkapi dengan karet cukup tebal. Jadi kalau kayak kalian takut keyboardnya terlalu bergoyang-goyang, harusnya kalian nggak akan terlalu khawatir sama keyboard yang satu ini. Tapi kalian tahu apa yang menurut gua masih gua suka puji dari ROG? ROG memiliki support software dan juga kontrol fitur yang sangat banyak pada keyboard yang satu ini. Contohnya, kalau kalian lihat keyboard ini dari sisi samping, kalian bisa melihat angka 1 sampai 6 dalam bentuk angka Romawi. Dan Asus ini suka sekali menggunakan software untuk bisa mengatur profil. Jadi kalau misalkan kalian punya profil lampu tertentu dan makro tertentu untuk keyboard kalian, kalian bisa mengaktifkan profil tersebut. Dan semua profil itu kalian bisa atur dengan software Armoury Crate yang sudah terinstall di PC kalian kalau kalian juga menggunakan komponen Asus lainnya. Mungkin seperti motherboard, atau mungkin GPU, atau mungkin barang-barang lainnya. Dan yang paling keren, kalau kalian sudah menggunakan produk Asus dan Armoury Crate, kalian bisa nge-sync lampu RGB-nya dengan komponen PC kalian. Jadi kalau kalian memang sudah menggunakan semuanya, dan hidup kalian semuanya itu tentang flexing, keyboard ini adalah keyboard flexing paling keren yang pernah gue lihat. Tapi selain itu, kalau misalkan kalian mau atur kayak lampu, keterangan, dan profil, semua kalian bisa atur. Bahkan, kalau kalian takut, kalau kalian lagi nonton sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat oleh semua orang, Asus sudah tahu caranya untuk bisa mengontrol situasi tersebut. Karena Asus punya tombol yang namanya privacy control, yang ketika kalian pencet, itu bisa meminimasi semua program kalian pada saat yang bersamaan. Jadi desktop kalian bersih. Gak ada apa-apanya. Walaupun gue nggak yakin itu nggak makin menimbulkan curigaan kalau kalian sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ditonton. Ini adalah segmen dimana harusnya gue menghancurkan dan memberikan kritik tentang kenapa gue benci banget sama keyboard yang diberikan oleh ROG. Tapi nggak begitu banyak hal yang bisa dibilang gue kesel banget. Karena gue udah sebut di awal, keyboard OEM seperti ini biasanya menggunakan keycap ABS yang bisa dibilang kalau dalam jangka waktu menengah sampai panjang, itu membuat keyboardnya terlihat tidak terlalu bagus. Dan juga karena keycap yang tipis, itu memberikan suara yang sedikit lebih high pitch yang I don't know, kalau kalian kadang-kadang bosen dengan suara blue switch, suaranya kadang-kadang bisa annoying, apalagi kalau kalian lagi gaming jam 1 pagi gitu, dan kalian nggak tinggal sendirian, gue rasa pasti bakal ada yang protes. Dan terlepas dari itu semua, gue suka dengan RGB-nya, bagaimana ROG mendesain keyboard ini, karena secara overall, desainnya itu nggak norak gitu loh, ini desain gambar yang bagus. Tapi apakah desain ini bagus buat kalian? Ya, itu relatif. Karena jujur aja, gue sekarang udah masuk ke custom mechanical keyboard dan punya keyboard yang gayanya seperti brush aluminium dan full RGB seperti ini. Itu kadang
bosenin, dan istilahnya dengan harga yang bisa dibilang nggak terlalu murah. I mean kayak scope TKL ini mesti kalian beli untuk harga sekitar 2 juta lah gitu. I mean it's gaming, it's got RGBs. I mean kayak ini bahkan detachable dan udah USB-C gitu, yang menurut gue enak banget kalau mungkin kalian juga laptop user, tapi kalian mungkin kayak orang yang gaming setupnya mungkin mesti kemana-mana gitu. Jadi enak kan kalau buat bersih-bersih, atau misalkan kayak mau ganti deskmat atau apapun itulah. Belum lagi kalau kita ngomongin soal kontrolnya yang gede banget. Dan kalau kalian somehow mau beli keyboard ini terus kayak oke, nggak apa-apa, gue beli keyboard ini nanti paling gue permak tampilannya. Ya semoga beruntung kalian nemuin kontrol yang besar seperti ini, karena menurut gue nggak ada di pasaran yang punya kontrol keycap dari third party gitu yang sebesar ini. Jadi ya segitu sih kira-kira review gue untuk dari Asus ROG Stop TKL. Gue sebenarnya kayak suka, tapi kalau dibilang apakah gue akan beli untuk 2 juta, I mean gue review hari ini juga karena ada teman gue dari komunitas Discord, Reka, yang kebetulan menang keyboard ini dari sebuah kompetisi. So thank you Reka yang udah minjemin keyboard ini dari zaman bahala, dan baru bisa gue tuntasin reviewnya sampai sekarang. Tapi kalian mau bahas apa? Kalian mau bahas barang-barang ROG lebih banyak? Kemarin gue sempat bahas ROG Falcon 60% dari Asus yang menurut gue jauh lebih bagus daripada scope yang satu ini. Atau mungkin kalian mau bahas mouse-mouse gamingnya yang baru? Kalian bisa tulis komen di bawah. Mau brand-brand lain juga boleh. Dan kalian bisa saranin barang-barang apa, atau keyboard apa, atau headset apa yang harus gue review di video selanjutnya. Seperti biasa, nama gue Jonathan. Stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.